Oke, lanjut nomor 36. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena di sini pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Kesaksian pelaku sejarah memiliki satu-satuan sumber primer dalam penelitian sejarah. Pelaku sejarah selalu ingin menunjukkan. Itu jawabannya yang mana kira-kira? Itu jawabannya adalah yang A ya. 36 itu jawabannya yang A, yaitu pelaku sejarah itu selalu terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Ini sudah dijelaskan tadi di awal tentang sumber sekunder dan sumber primer ya. Jadi pelaku sejarah ini termasuk sumber primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian sejarah. Jadi kalau kalian pengen menulis sejarah itu harus ada sumber primernya. Jangan sampai itu tidak ada. Kalau sampai tidak ada, maka penulisan kalian tidak bisa berguna gitu, atau tidak sah lah istilahnya. Nah, kalau kita cek itu penelitian sejarah itu ada 4 cara. Yang pertama adalah heuristik ya. Heuristik itu mengumpulkan sumber. Yang kedua ada kritik, mengkritik sumber. Kritik mana kira-kira buku-buku yang kiranya misalkan judulnya bicara masalah perjuangan Surabaya, isinya Yogyakarta, itu kan tidak bagus, makanya harus dikritik gitu ya. Yang ketiga itu masalah interpretasi ya. Interpretasi ya, ini harus artinya interpretasi itu menelaah. Setelah dikritik ditelaah kembali. Baru yang keempat itu adalah historiografi, baru ditulis. Historiografi baru ditulis ya. Jadi ini 4 langkah-langkah penelitian sejarah. Nanti kalian bisa cek lebih lengkap di berbagai macam sumber ya. Penelitian sejarah ini harus urut ya, tidak boleh tidak urut. Kalau tidak urut salah alurnya gitu ya. Nah, jadi jawabannya A. Nomor 37, tujuan utama ekspedisi Pamalayu. Pamalayu kira-kira gitu ya. Nah, ini ekspedisi Pamalayu ini ada di kerajaan Singosari yang letaknya di Malang gitu ya. Benar, itu dilaksanakan pada abad ke-13 ya, tahun 1275 sampai 1286. Itu adalah jawabannya yang B ya, mencari sekutu yang dapat membendung serbuan Mongol. Karena pada ekspedisi Pamalayu ini istilahnya kerajaan Singosari ingin membendung pengaruh ekspansi dari Tiongkok ya. Jadi Tiongkok itu yang dipimpin oleh dinasti Yuan. Nah, ini sangat khawatir ini Raja Kertanegara ini, makanya harus mencari sekutu yang kiranya ekspansi dari Tiongkok itu tidak masuk ke sini, karena nanti berdampak kepada pemikiran-pemikirannya yang membahayakan ya. Jadi jawabannya itu yang B ya, yang di sini. Nomor 38 itu dampak negatif sistem sewa tanah pada masa Daniels. Ini tadi sudah dibahas juga, mungkin dengan soal yang berbeda, pilihan yang berbeda. Kalau di sini pilihannya itu yang B, munculnya kesenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. Tuan yang disebut sebagai tuan tanah swasta itu ya pihak Belanda itu sendiri ya, semena-mena lah istilahnya, disakiti dan macam-macam gitu ya. Bahkan istilahnya itu banyak dirugikan ya dalam sistem sewa tanah. Jadi jawabannya itu adalah B, karena tadi sudah di awal sudah dijelaskan ya di nomor awal itu. 39, salah satu implementasi janji kemerdekaan pemerintahan penduduk Jepang. Nah, penduduk Jepang sudah dijelaskan tadi melalui gerakan 3A dan pengakuan Jepang sebagai saudara tua, yaitu tadi sudah dibahas mengenai didirikannya PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kita sebut sebagai Dokuritsu Junbei Inkai gitu ya. Wah, ini sama seperti jawaban C ya, A sama C ini pilihannya sama ya, Dokuritsu Junbei Inkai sama PPKI ya, ini sama. Jadi jawabannya A, bisa A bisa C. Kalau bahasa Jepangnya itu yang C, kalau bahasa Indonesianya itu yang A ya. Karena pada masa itu Jepang janji akan memberikan kemerdekaan lah. Tapi tadi kemerdekaan itu ya sifatnya politik lah ya. Di situ ada syarat-syaratnya. Jepang harus mendukung Indonesia harus mendukung kebijakan-kebijakan Jepang. Indonesia harus memberikan bantuan-bantuan kepada Jepang lah. Seperti itulah kira-kira. Ya tetaplah meskipun
memberikan janji kemerdekaan dengan membentuk PPKI atau Dokurit Sujin Bingkai, tapi tetap itu sifatnya politik gitu ya. Menurut Sumitro, nah ini Sumitro Joyo Hadikusumo, ini bapaknya Menteri Pertahanan sekarang, Bapak Prabowo Subianto, memang ekonomi yang sangat luar biasa ya, ekonomi yang sangat hebat ya. Dia mengatakan di sini apa istilahnya itu, tujuan mengubah struktur ekonomi nasional dalam bidang perdagangan pada demokrasi parlementer akan berhasil jika, ya ini jawabannya yang B, pemerintah memperdayakan ekonomi kerakyatan. Nah, jadi ekonomi rakyat ya harus diutamakan. Nah, kalau katanya Soekarno itu berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, kalau sudah memperdayakan ekonomi kerakyatan, hasil-hasil sendiri, tanah sendiri, ya pasti sistemnya bagus gitu ya. Sampai detik ini kalau kita pakai ekonomi kerakyatan ya pasti bagus ya. Begitu pembahasan soal-soal SNPTN siap UTBK bersama Bimbel Primagama Bondowoso. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.